New York, kota yang tak pernah tidur. Di tengah megahnya gedung-gedung tinggi, berdiri satu ikon abadi. Ya, Patung Liberty, simbol harapan, kebebasan, dan mimpi yang tak pernah padam. Halo guys, welcome back again di Times to Travel. Jadi hari ini saya berencana explore lagi. Dan pastinya saya explore New York lagi guys, karena state saya berada di New York. Jadi untuk menghemat biaya, saya tidak keluar state, hanya mengeksplor di sekitaran New York saja. Dan ya, rencananya saya mau explore salah satu tempat ikoniknya New York atau ikoniknya Amerika mungkin, yaitu Patung Liberty. Karena kayaknya kurang sih guys kalau udah di New York kalau nggak ke sana. Ya gak sih? Mau tahu seperti apa keseruannya? Stay tuned and let's go guys. Cheers. Untuk menuju ke Liberty Island-nya itu sendiri, ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu lewat Battery Park Castle, Sullyton, New York, dan Liberty State Park at New Jersey. Dan saya sendiri memilih lewat New York, dikarenakan state saya berada di New York. Oke guys, jadi tadi saya habis beli tiket secara offline. Jadi untuk masuk ke Liberty Island-nya kita membutuhkan tiket ya guysnya. Tadi saya membelinya via offline saja karena sebenarnya bisa sih via online, tapi nggak tahu kenapa. Tadi saya sudah mencoba membeli via online, terjadi masalah atau kendala. Jadi saya memutuskan untuk ke store tiketnya membelinya secara langsung. Dan informasi untuk kalian yang mau mengunjungi New York, lebih tepatnya ke Statue of Liberty, harap berhati-hati karena di sini banyak sekali scam di luar. Sebelum kalian masuk ke Battery Park, kalian akan nemuin orang-orang yang menawarin kalian tiket, dan kalian jangan beli di sana karena tiket yang mereka tawarin itu kalian nggak diajak ke pulaunya Liberty, tapi hanya melintasi pulau Liberty. Jadi wajib cari tahu terlebih dahulu, dan ya wajib cari tahu terlebih dahulu sebelum kalian membeli tiket tersebut. It's good. Thank you. So guys, saya cukup terkejut dengan pemeriksaan di sini guys. Yang dimana pemeriksaannya lumayan cukup ketat seperti pemeriksaan di bandara. Tapi bagus sih guys, biar nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Mungkin saja ya kan, we never know. So sekarang saya mau antre untuk menuju ke booth-nya. Nanti booth ini yang akan mengantarkan kami menuju ke Patung Liberty-nya. Untuk teman-teman yang sering merasa lapar, kalian tidak perlu khawatir, karena di dalam booth dan di Liberty Island terdapat restoran atau warung yang menjual beberapa makanan. Jadi bawa uang yang cukup, kalian aman dari kelaparan. So guys, jadi di sini saya cukup sedikit terlambat untuk naik ke atap booth-nya karena keburu penuh tempat duduknya. Jadi mau tidak mau saya hanya berdiri di sini. Ada sih tempat duduk di bawah, jadi tapi saya ingin menikmati pemandangan juga selama booth-nya berlayar. Jadi tidak apalah untuk berdiri di sini guys. Untuk anginnya di sini lumayan cukup kencang. Jadi kalau 2 jaman kayak gini sepertinya akan masuk angin guys. Perlu minum telak angin sampai rumah. Dan kalian bisa lihat di sini patungnya di sana. Nanti kita akan di sana guys. Let's go. Booth yang kami tumpangi kini perlahan meninggalkan Manhattan. Gedung-gedung tinggi mulai menjauh, seolah kota ini sedang berpamitan dengan lembut. Angin laut membawa aroma kebebasan. Dan di kejauhan, Patung Liberty mulai tampak, berdiri megah, seolah menyambut setiap langkah yang datang dengan harapan. So guys, setelah kami menempuh perjalanan menggunakan boat sekitar 25 menitan I think, akhirnya kami sudah tiba di Liberty Island. This is time to explore guys. Seperti apa bentukannya? Stay tuned.
Let's go. Kini, saya benar-benar sampai di Liberty Island. Di depan mata saya, nampak patung Liberty yang berdiri megah menatap jauh ke cakrawala. Rasanya tak sekedar melihat sebuah monumen, tetapi menyentuh makna kebebasan itu sendiri. So guys, ini adalah hal yang nggak pernah saya bayangin sebelumnya, yang dimana dulunya saya hanya bisa melihat di sampul buku IPS, dan sekarang saya sudah berada di bawah patung Liberty. Ini merupakan suatu pencapaian diri saya yang sangat saya syukuri guys. Buat teman-teman yang mau kesini untuk mengupgrade karir, tetap semangat, take a risk. Kalau Handri Hakim bilang no risk no Ferrari, sama juga dengan karir kita. Tanpa kita mau mencoba mengambil keputusan atau resiko yang lebih besar, kita gak akan kemana-mana guys. Tetap semangat, cheers. Di Liberty Island juga terdapat sebuah museum yang bisa kalian akses. Dan kalian juga bisa naik ke atas patung, dikarenakan di dalam patung terdapat tangga spiral menuju ke atas. Namun, akses tersebut tergantung jenis tiket yang kalian beli. So guys, menurut beberapa artikel yang sempat saya baca, jadi patung Liberty ini merupakan sebuah hadiah dari Prancis untuk Amerika pada tahun 1886 kalau nggak salah. Yang dimana patung ini dibuat di Prancis lalu dikirim ke Amerika, yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian kecil agar memudahkan proses pengirimannya lalu dirakit di sini. Dan untuk arsiteknya itu sendiri merupakan satu arsitek dengan arsitek yang membuat Menara Eiffel di Prancis. Dan dulunya patung ini juga tidak memiliki warna seperti ini, melainkan warnanya itu coklat ketembagaan, dan terjadilah oksidasi di sini dan membuat patung ini berubah warna menjadi hijau kebiru-biruan. Proses ini mungkin sama persis seperti patung GWK di Bali dan IKN di Indonesia, di Kalimantan. Ya, IKN di Kalimantan yang dulunya dibilang rumah Batman karena hitam, coklat, dan sekarang sudah terjadi oksidasi dan menghasilkan warna yang cukup cantik, yaitu hijau kebiru-biruan. Nice guys. Perjalanan hari ini bukan sekedar tentang sampai di sebuah tempat, tetapi tentang menyadari bahwa mimpi masa kecil bisa benar-benar menjadi nyata, dari halaman buku hingga langkah di Liberty Island. So guys, thank you for your watching and see you again in the next vlog.